Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afif Ardi, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pesisir Selatan. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Irman Dianto, guru Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 1 Linggo Sari Bagan. Pak Irman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Jadi tujuan pertemuan kita pada hari ini adalah kita akan melakukan dialog, yaitu pra-observasi. Jadi nanti saya akan masuk ke kelas Pak Irman, melihat dan mengamati proses pembelajaran yang Pak Irman lakukan di kelas. Nah, kemudian untuk kegiatan pra-observasi ini kita akan melakukan dialog berupa beberapa pertanyaan yang akan Pak Irman jawab pada kesempatan ini. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran nanti yang akan Pak Irman lakukan di kelas, untuk kelas yang akan saya lihat nanti? Ya Bapak, untuk pembelajaran nantinya yaitu materinya tentang sistem keamanan jaringan. Karena dalam sistem keamanan jaringan ini tujuannya yaitu peserta didik bisa memahami sistem keamanan jaringan, dan juga peserta didik bisa diharapkan mengkonfigurasi sistem keamanan jaringan. Nah, jadi dari tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti, area pengembangan kompetensi untuk siswa ini di bidang apa nanti yang akan dimunculkan? Baik, untuk pengembangan kompetensi ada dua, Pak. Yang pertama ada pengetahuan, dan yang kedua ada keterampilan. Jadi pengetahuan ini bagaimana peserta didik bisa memahami pengetahuannya tentang sistem keamanan jaringan, dan juga peserta didik bisa mengkonfigurasi keterampilannya dalam sistem keamanan jaringan. Oke, baik. Kemudian kita masuk ke strategi. Strategi apa nanti yang akan Pak Irman gunakan untuk memberikan materi ini? Untuk strategi, ya saya akan mengambil dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan integrasi KSE, keterampilan sosial emosional, di mana metode nantinya peserta didik akan secara diskusi kelompok, dan ada media nanti kita tampilkan. Kedua, model strategi yang saya ambil yaitu dengan dua model, yaitu pertama discovery learning, kedua yaitu problem based learning. Jadi nanti ada dua metode pembelajaran ya Pak Irman, ada discovery sama problem based learning. Ya, dan juga akan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi juga KSE ya. Jadwalnya nanti hari apa Pak Irman? Untuk jadwal nantinya hari Rabu besok di jam terakhir jam 14.30 nanti tentang materinya sistem keamanan jaringan. Kelasnya kelas berapa Pak Irman? Kelas 12 TKJ. Ya, jadi nanti kita akan melihat pembelajaran Pak Irman di kelas. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama melakukan perbaikan untuk pembelajaran kita ke depannya. Baik Pak Irman, terima kasih banyak atas waktunya, kesempatannya untuk kesempatan hari ini. Nanti kita lanjutkan pada saat observasi kelas. Terima kasih Pak Irman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar tentang mata pelajaran ASD, Administrasi Sistem Jaringan. Dan sekarang sebelum kita belajar masuk materi pembelajaran kita akan absen dulu. Yang hadir silakan nanti kalau Bapak sebutkan namanya tolong ada suaranya. Al-Fadri Hadir Pak. Ayu Asari, Cinta, Deto, Dini, Dwi Gusti, Elsa, Givan, Iya, Jidan,
Linggo, Nada, Nopi, Puji, Randa, Rizky, Smaida, Sesri, Sinta, Sri, Sarul, Polina, Winda, Yoga. Untuk materi hari ini, Bapak akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama adalah peserta didik harus memahami apa itu sistem keamanan jaringan di komputer. Yang kedua, siswa nanti peserta didik bisa menjelaskan tentang apa saja keamanan jaringan di dalam komputer. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan tentang materi kita. Maka yang pertama, apa itu jaringan komputer? Karena kita setiap hari memakai jaringan, pelajaran kita tentang komputer, maka apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang saling terinterkoneksi dan dapat saling bertukar informasi. Dan juga apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer terbagi atas beberapa lapisan yang saling independen satu sama lain. Maksudnya antara dua komputer yang saling terhubung yang bisa menyebabkan ada jaringan di sana, maka itu disebutkan jaringan. Yang kedua, di dalam jaringan komputer itu ada sebuah lapisan. Di dalam lapisan itu yang pertama adanya lapisan fisik. Yang kedua ada lapisan data link. Yang ketiga ada lapisan network jaringan. Yang keempat adalah lapisan transport. Yang kelima adalah lapisan session. Yang keenam adalah lapisan presentation. Yang ketujuh adalah lapisan aplikasi. Di dalam komputer lapisan ini sebagai protokol, yaitu kalau di dalam dunia keamanan, baik itu keamanan jaringan komputer, baik itu keamanan presiden yang kita lihat, maka setiap keamanan itu ada protokolnya, ada lapisan-lapisannya, baik dari fisikalnya, data linknya, kalau di dalam jaringan. Kalau di dalam sebuah istana, maka ada lapisan-lapisan atau protokol yang mengendalikannya. Baik, selanjutnya di dalam jaringan komputer itu ada disebut dengan OSI, Open System Interconnection. Selanjutnya, apa itu protokol dari keamanan yang diberikan di dalam komputer? Contohnya adalah TCP/IP, IPX, SPX, AppleText, dan Ribuan dan lain-lain. Yang banyak kita gunakan adalah IP. Di mana lapisan itu terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama ada link, lapisan OSI pertama dan kedua. Yang kedua adalah lapisan dari internet network, yaitu lapisan OSI ketiga. Yang ketiga adalah lapisan transport, yaitu lapisan OSI keempat dan kelima. Yang keempat adalah lapisan OSI 5 dan sampai 7. Nanti dari peserta atau anak-anak Bapak akan membacakan atau memahami sedikit halaman 108 bagaimana sistem komputer itu, bagaimana prinsip keamanannya, dan bagaimana jenis-jenis gangguan serangan atau ancaman keamanan jaringan. Maka setiap kelompok yang Bapak bagi akan berdiskusi, menjelaskan sedikit. Satu kelompok akan menjelaskan tentang sistem keamanan jaringan, dan kelompok 2 nanti akan menjelaskan tentang prinsip keamanan jaringan. Yang kelompok 3 akan menjelaskan sedikit hasil diskusinya tentang jenis-jenis gangguan. Dalam waktu yang Bapak tentukan, dalam waktu 5 menit, silakan setiap kelompok 1 adalah jidan dengan kelompoknya bertiga, dan di sana tentang kelompok 1 itu akan membahas diskusinya tentang sistem keamanan jaringan. Yang kelompok 2 Fajri tentang itu bagaimana
prinsip dari keamanan jaringan. Ada 5 prinsip, 6 prinsip yang harus kita ketahui. Yang kelompok 3 akan membahas tentang jenis-jenis gangguan, serangan dan ancaman keamanan jaringan. Pertanyaannya, sebutkan satu buah contoh dalam menjaga sistem keamanan jaringan tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Sebutkan satu buah contoh dalam menjaga keamanan jaringan. Contohnya yaitu menggunakan perangkat lunak keamanan yang andal agar dalam menjaga keamanan jaringan tidak dapat dibocorkan oleh penyusup. Hasil evaluasi kita belajar kita pada hari ini. Itu yang pertama ada yang peringkat pertama ada Cinta, Ayu Asari, dan peringkat ketiga ada Jidat. Jadi sebagai evaluasi kita tentang materi sistem keamanan jaringan, mudah-mudahan dengan kuis yang Bapak berikan bisa memahami pemahaman tentang sistem keamanan jaringan. Mungkin itu saja pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Pagi Bu. Afif dan Pak Irman. Irman. Baiklah, pada kali ini kita akan melaksanakan percakapan coaching pasca observasi yang telah dilaksanakan oleh Pak Afif kepada Pak Irman. Ya. Jadi saya sebagai PP Bu Eliza hanya ingin mengamati, nanti pasti akhir nanti akan memberikan umpan balik. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Afif sebagai CPP. Kepada Pak Afif, silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas terkait dengan pembelajaran yang Bapak Irman lakukan di kelas. Nah, jadi di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin Pak Irman jawab untuk evaluasi pembelajaran kita kemarin. Yang pertama, bagaimana perasaan Pak Irman terkait dengan jalannya observasi kelas yang kita lakukan sebelumnya? Baik Pak, awalnya pada saat observasi di kelas saya merasa
kurang kondusif di dalam kelas, tetapi alhamdulillah berjalan dengan waktu di dalam kelas peserta didik merasa kondusif dan aman. Oke, alhamdulillah ya Pak. Baik, berikutnya bisa Bapak ceritakan kembali area pengembangan yang Bapak lakukan, kemudian langkah-langkah dan tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di kelas. Baik Pak, pada kemarin tahapan yang saya lakukan di dalam kelas yaitu ada dua aspek yang saya lakukan. Yang pertama ada aspek pengetahuan di mana peserta didik bisa memahami tentang mata pelajaran yang saya ajarkan, yaitu produktif dengan tema pelajarannya yaitu sistem keamanan jaringan. Yang kedua yaitu dengan aspek keterampilan di mana peserta didik ini bisa menampilkan atau bisa mengeluarkan bakatnya tentang sistem keamanan jaringan. Dan juga saya melakukan model pembelajaran yaitu discovery learning dan juga dengan PBL yaitu project based learning. Ya Pak. Berikutnya, menurut Pak Irman, sejauh mana area pengembangan yang Bapak lakukan? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum, Pak? Untuk saat ini kemarin, alhamdulillah sudah baik, tapi mungkin ada kekurangan dalam saya mengembangkan pembelajaran yang saya ajarkan. Menurut Bapak, apa sih kekurangan yang menjadi kendala yang Bapak rasakan di dalam proses pembelajaran kemarin? Kemarin banyaknya peserta didik, karena peserta didik ini melebihi dari batasnya, jadi peserta didik ini kurang kondusif di dalam. Tapi alhamdulillah dengan kekurangan juga dirasakan dengan guru-guru lain, nantinya bisa lebih kondusif dari sebelumnya. Menurut Pak Irman, kenapa siswa tersebut kurang aktif atau tidak mau terlibat aktif di dalam kelompok tersebut? Iya, baik Pak. Di dalam kelompok itu mungkin gaya belajar yang saya ajarkan, yang saya tampilkan kepada peserta didik yang saya ajarkan kurang dalam memahami pembelajaran saya. Tetapi dengan kekurangan itu bisa dengan gaya belajar yang baru, yaitu dengan visual, auditory dan kinestetik, sehingga bisa peserta didik memahami tentang pembelajaran yang saya ajarkan. Mudah-mudahan apa yang direncanakan terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Pak. Insya Allah Pak. Kapan Pak akan melakukan perubahan dengan melakukan rencana seperti yang Bapak sampaikan tadi? Mungkin waktu dan tempatnya belum bisa saya tentukan. Alhamdulillah mungkin secepatnya saya lakukan. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan dalam percakapan pasca observasi ini. Mudah-mudahan apa yang sudah terencana akan terrealisasi secepatnya ya Pak. Insya Allah Pak. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu PP, Ibu Yeliza untuk memberikan umpan balik ataupun tanggapan terkait jalannya kegiatan percakapan pasca observasi ini. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Apip. Dari sepanjang pengamatan Ibu tadi ketika berlangsung coaching pasca observasi yang dilakukan Pak Apip kepada Pak Irman, mungkin sedikit tambahan saja. Terkadang kita kan terbiasa menggunakan kata mungkin. Kalau dalam percakapan coaching kan mungkin itu kalau dapat dihindari. Tapi kadang kan kita tidak sengaja mungkin, kalau kata mungkin itu kan lebih kesannya tidak pasti gitu kan. Jadi mungkin itu dihindari. Kemudian tadi Pak Apip menanyakan kapan akan dilaksanakan. Nah sebaiknya kapan itu berarti
kira-kira bulan berapa atau tanggal berapa gitu. Jadi nampak berarti kedepannya tanggal sekian akan dilakukan perbaikan-perbaikan yang akan Pak Irman lakukan. Kemudian seharusnya tadi Pak Afi menggali bagaimana cara Pak Irman untuk supaya pembelajaran itu lebih anak yang tidak fokus tadi? Ya, kondusif. Yang kondisi tadi Iya. itu. Apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pak Irman supaya anak itu ke depannya lebih kondisi, lebih menarik, tertarik belajar dengan Pak Irman? Itu mungkin belum tergambar tadi sedikit. Itu saja. Selebihnya udah oke. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Afi. Tutup aja. Baik, alhamdulillah kegiatan untuk pasca observasi sudah dapat kita lakukan dan mungkin sampai di sini percakapan pasca observasinya